Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kali ini kembali lagi kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Allah. Sebab Tuhan mengenal hati kita, Tuhan tahu isi hati kita. Ketika ketulusan kita, kemurnian kita untuk melakukan setiap firman-Nya, maka saya percaya firman yang kita terima itu akan meneguhkan, akan menguatkan, akan memberikan kita semangat, memberikan kita kesegaran baru. Hingga hari ke hari akan kita lalui dengan kekuatan firman Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita katakan pujian ini. Tuhan melihat isi hati. Kau tahu isi hati kami ya Tuhan. Hati yang haus dan rindu akan Engkau. Kau mengenal hati kami. Dan kagum padamu Yesus, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Isi hati kita. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan ada kerinduan di dalam hati kami untuk kami bertumbuh, bahkan berjalan di dalam kasih karunia Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan pagi hari ini Tuhan untuk kami
bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu sehingga firman-Mu boleh ditaburkan dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, jadikan kami sebagai murid-murid yang layak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini ada kesempatan kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul kebenaran firman Tuhan ini adalah bukan sekedar SKSD. Istilah SKSD ini adalah istilah anak muda. Anak muda yang sekitar generasi 90-an. SKSD adalah singkatan dari sok kenal, sok dekat. Itu adalah judul perenungan kita pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka ayat kebenaran firman Tuhan yang mungkin ayat kebenaran firman Tuhan ini adalah ayat yang menjadi ayat emas kita, bahkan menjadi ayat hafalan kita. Kita buka di dalam Matius 21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat yang ke-22, demikian kebenaran firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, firman Tuhan ini banyak digemari. Firman Tuhan ini banyak disukai. Kenapa? Karena di sini dikatakan apa saja yang kita minta dengan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Nah, dari ayat ini, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ada setidaknya 2 pertanyaan yang menjadi perenungan saya. Yang pertama, apakah Tuhan harus menjawab doa kita? Terus yang kedua, seberapa banyak sih doa kita yang sudah Tuhan jawab? Dari 2 pertanyaan ini saya juga teringat tentang sebuah iklan, di mana iklan ini menjadi iklan terbaik. Iklan ini menceritakan Om Jin, yaitu iklan tentang rokok, ya, tentang rokok Jarum 76. Di situ di iklannya ada seorang Om Jin yang bisa mengabulkan 3 permintaan. Om Jin berkata kepada orang, "Kukabulkan 3 permintaan," dan orang itu menjawab, "Saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini." Dan Om Jin dengan saat itu juga mengabulkan permintaan-permintaan yang diminta oleh orang tersebut. Di sini kembali ke pertanyaan tadi, apakah Tuhan seperti Om Jin yang bisa menjawab semua doa kita? Apakah kita menganggap Tuhan seperti Om Jin tadi yang dengan senang hati, dengan sesuka-suka kita untuk kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan memberinya? Itu yang menjadi perenungan saya. Apakah Tuhan harus menjawab semua doa kita? Tentang hal berdoa, saya akan membagikan sebuah kesaksian hidup saya. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Kami dibesarkan dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dengan keluarga yang dari keluarga Kristen. Meskipun Kristen sebagai seorang orang Kristen yang hanya Kristen datang ibadah, datang ke gereja 1 tahun 1 kali, ya. Tetapi mengatakan dirinya seorang Kristen. Kami dibesarkan dalam keluarga, saya dibesarkan dengan keluarga Kristen tersebut. Nah, saya dibesarkan dengan 4 bersaudara, dibesarkan di Kalimantan Tengah, dilahirkan di Kalimantan Barat. Orang tua saya sempat, singkat ceritanya, sempat bercerai di tahun 2015. Mereka bercerai. Nah, di saat mereka bercerai, dengan drastis kehidupan saya berubah. Saya bukan anak yang seperti anak yang pergaulannya bebas. Saya bukan seperti anak yang tidak terdidik, tidak. Saya termasuk tergolong anak yang
baik dan tergolong anak yang tidak suka tentang kehidupan di luar. Ya. Tetapi ketika 2015 orang tua saya bercerai, kehidupan saya berubah drastis. Saya sudah kenal dengan kehidupan malam, saya sudah kenal dengan pergaulan bebas, saya sudah kenal dengan merokok. Kehidupan saya drastis berubah. Dan saat itu juga saya kecewa sama Tuhan. Saya sangat kecewa sama Tuhan. Kenapa hidup saya, kenapa keluarga saya menjadi seperti ini? Akhirnya saya memberontak kepada Tuhan dengan kehidupan saya yang sangat-sangat tidak baik. Saya berdoa, meskipun saya nakal waktu itu, saya sudah hidup dengan kehidupan yang buruk, tapi saya masih ingat Tuhan dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak minta banyak, saya tidak minta lebih. Saya minta orang tua saya kembali utuh seperti dulu. Saya mau merasakan kasih sayang orang tua. 8 tahun mereka berpisah, 8 tahun mereka bercerai. Tidak ada satupun ciri-ciri doa saya dijawab oleh Tuhan. Bahkan keadaan semakin memburuk. Saya sakit, saya jatuh sakit, saya dioperasi karena usus saya busuk. Nah, dan saya pernah hampir meninggal juga karena saya sakit waktu itu. Tidak ada ciri-ciri bahwa doa saya akan dijawab Tuhan. Jadi saya memberontak kepada Tuhan. Bukannya Tuhan itu Tuhan yang baik, bukannya Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih, tetapi kok Tuhan menjadikan hidup saya seperti begini. Saya memberontak kepada Tuhan, saya maki-maki Tuhan waktu itu. Bukannya Tuhan menjawab doa saya, tetapi malah kehidupan saya semakin buruk. Saya sakit, saya hampir meninggal, tapi di situ saya tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya begini? Ampuni saya. Tapi tidak ada satupun hal yang baik yang muncul yang menjadi jawaban doa saya. Tidak ada. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari ayat yang kita baca tadi, dengan apa yang terjadi dengan kehidupan saya yang waktu itu akan membuat saya sangat-sangat kecewa. Apakah Tuhan harus menjawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Saya menganggap Tuhan seperti Om Jin tadi. Saya menganggap menciptakan Tuhan seperti Om Jin tadi. Saya menganggap Tuhan itu memberikan apa yang saya minta, apa saja yang saya minta. Tuhan akan mengabulkannya. Saya menciptakan Tuhan di dalam otak saya. Saya seolah-olah mengenal Tuhan. Seolah-olah saya ini tahu dengan Tuhan. Tetapi ternyata tidak, seperti judul yang di awal tadi bahwa saya hanya SKSD. Sok kenal, sok dekat. Ya. Jadi mungkin kita datang kepada Tuhan hanya saat kita terdesak. Mungkin kita datang kepada Tuhan hanya saat kita mempunyai pergumulan. Atau mungkin nggak salah juga kita datang di saat hanya kehidupan enak-enak saja. Ya. Di situ kita sudah menciptakan Tuhan dengan otak kita. Kita menciptakan Tuhan dengan kepala kita. Kita menciptakan Tuhan dengan pikiran kita. Kita sama sekali tidak mengenal Dia. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari pagi hari ini, ada 2 pesan. Yang pertama, jangan menciptakan Tuhan. Dan yang kedua, ada 3. Jangan menciptakan Tuhan seperti yang ada di kepalamu. Jangan menciptakan Tuhan seperti apa yang ada di pikiranmu. Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah benar-benar mengenal Tuhan. Benar-benar mengenal Allah. Kalau kita hanya mengenal Tuhan melalui kebaikannya saja, seperti yang saya alami waktu itu, saya akan kecewa ketika Tuhan memberikan hal yang buruk di dalam kehidupan saya. Karena yang saya kenal Tuhan itu baik. Ketika Tuhan yang kita kenal hanya lewat
belas kasihannya, ketika Tuhan tidak mengasihi kita dan Tuhan memberikan cobaan kepada kita, kita akan kecewa dengan Tuhan. Kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu? Kita tidak bisa mengenal Tuhan hanya dengan satu sifatnya saja. Kita harus mengenal Tuhan dengan keseluruhannya, apa yang ada di dalam dirinya Tuhan. Kalau Tuhan pasti sangat-sangat mengenal kita. Nah, dengan cara seperti apa kita mengenal Tuhan? Yaitu dengan firman-Nya, yaitu dengan Alkitab yang kita baca setiap hari. Itu kita mengenal sikap atau mengenal sikap Tuhan, sifat Tuhan. Nah, kenali Tuhan dari semua sifatnya, mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Artinya ada hubungan. Kita mengenal Tuhan sama seperti kita mengenal seseorang. Mungkin yang sudah berkeluarga sangat-sangat mengerti dalam hal mengenal, ya, dalam hal mengenal. Tapi saya mencoba memberikan ilustrasi atau memberikan contoh dengan apa yang saya tahu. Kalau saya menceritakan tentang keluarga, saya belum berkeluarga dan saya belum bisa memberikan contoh itu. Tetapi ketika kita mengenal seorang sahabat, kita tahu dengan seorang sahabat, saya tidak hanya tahu dari sikap baiknya saja. Saya tidak mau tahu hanya dari sikap dia suka memberi saja. Tetapi saya harus tahu sikap-sikap atau sifat-sifat apa yang ada dalam diri sahabat saya. Nah, itu baru dikatakan seorang sahabat. Tetapi kalau kita tidak mengenal dan hanya mengenal bagian dari sifatnya saja, artinya kita belum mengenal dia sepenuhnya. Ya. Kita baca di dalam Amsal pasal 9 ayat 10, berkata demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, seperti sudah saya jelaskan di atas. Ketika kita tidak mengenal dia, kita sangat-sangat tidak tahu tentang apa yang dia perintahkan dengan apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah mengenal dia, kita akan memperoleh hikmat. Dan kita akan mengenal ketika kita mengenal yang Maha Kudus, kita dapat diberikan sebuah pengertian. Artinya begini, kita tidak lagi mengenal Tuhan hanya seperti Om Jin saja. Yang ketika kita perlu, kita minta, kita mendapat. Itu tidak seperti itu. Banyak hal yang akan Tuhan singkapkan. Banyak pengertian-pengertian yang akan Tuhan berikan untuk kita, yang akan Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian yang sesuai dengan kehendaknya karena kita sudah mengenal dia. Kalau kita tidak mengenal dia, ya kita akan seperti menebak-nebak saja. Nah, tetapi ketika kita sudah mengenal dia, ada pengertian-pengertian baru yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Ketika kita meminta, kita berdoa, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tidak ada lagi pertanyaan apakah semua doa kita harus dijawab Tuhan. Dan pertanyaan yang kedua lagi, apakah seberapa banyakkah doa kita yang sudah dijawab Tuhan? Saya selalu mempunyai sebuah pengertian begini, doa saya kalau dihitung sangat sedikit yang Tuhan jawab. Kenapa? Karena Tuhan menjawab doa saya lebih daripada apa yang saya doakan. Ya. Kalau saya berdoa 1, Tuhan memberi 2. Nah, artinya Tuhan memberikan lebih daripada apa yang saya doakan. Bahkan belum yang saya doakan saja, Tuhan sudah memberinya. Nah, saya pernah merenungkan tentang doa-doa saya. Dari awal saya belum bertobat sampai saya sudah bertobat. Ada banyak doa-doa yang Tuhan jawab berapa tahun kemudian. Ya.
saya coba ingat, oh ya Tuhan terima kasih saya pernah mendoakan hal ini. Oh ya Tuhan terima kasih saya pernah merindukan hal ini. Dan Tuhan jawab tidak pada waktu tepat saya berdoa waktu itu. Ada waktunya Tuhan. Ya. Jadi kita harus benar-benar mengenal Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Tuhan hanya dengar kata dari pendeta, hanya dengar kata dari rekan-rekan kita, hanya dengar dari sahabat kita, tidak. Tetapi kita harus benar-benar mengenal Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan sudah mengenal kita, karakter kita tidak ada yang tersembunyi. Tetapi apakah kita sudah mengenal Tuhan? Tetapi apakah kita ini sudah tidak lagi dikatakan SKSD, sok kenal, sok dekat. Ya. Istilah ini adalah istilah anak muda. Ya. Jangan menjadi orang Kristen yang SKSD. Memakai kebenaran firman Tuhan hanya untuk menginginkan kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan kecewa. Ya. Dari hal mengenal Tuhan, ada sebuah klimaks atau ada sebuah puncak dari mana setelah kita mengenal Tuhan. Selain ada proses perubahan di dalam kehidupan kita yang dari dulu, yang mungkin dulunya kehidupannya hamburadur tetapi Tuhan pulihkan. Ada sebuah klimaks atau ada sebuah puncak. Di mana sebuah puncak itu adalah bagian kedua, yaitu puncak atau klimaks yang dari kita mengenal Tuhan adalah penyerahan total hidup kita kepada kehendak-Nya. Penyerahan total. Nah, penyerahan total ini artinya kita mempercayakan hidup kita mutlak dikendalikan oleh Tuhan. Ada istilah hamba. Kita mengatakan diri kita, Tuhan mengatakan kita adalah hamba Allah. Seorang hamba adalah budak. Seorang hamba itu tidak lagi punya hak atas dirinya. Seorang hamba itu hanya menuruti kata-kata pemiliknya saja. Seandainya saya adalah seorang hamba yang dimiliki oleh seorang raja. Jadi saya tidak lagi mempunyai keputusan-keputusan dari diri saya sendiri. Tidak, saya tidak mempunyai hak atas diri saya lagi. Mutlak hidup saya dikendalikan oleh yang mempunyai hidup saya, yaitu Allah. Itu adalah puncak di mana kita mengenal Tuhan. Itu adalah klimaks di mana kita mengenal Tuhan. Kita menyerahkan total kehidupan kita. Nah, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan berarti kita dalam kondisi pasrah. Atau seperti kita ini dalam keadaan terdesak. Sudahlah Tuhan, saya pasrah, saya berserah sama Tuhan. Tidak secara pasif. Tidak secara pasif. Arti menyerahkan diri adalah kita ini mempunyai sebuah kerelaan di mana kita mengorbankan seluruh hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan dan mempercayainya memegang seluruh kehidupan kita, memegang kendali seluruh kehidupan kita. Puncak dari kita mengenal Tuhan, penyerahan total. Jadi tidak lagi kita menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau. Jadi tidak lagi kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita minta. Kita tidak memperlakukan Tuhan seperti Om Jin lagi. Oh Tuhan saya mau minta ini dan Tuhan cereng melakukannya. Tidak, tidak, Tuhan tidak kita perlakukan seperti itu lagi. Atau mungkin Tuhan kita perlakukan seperti anak SD atau anak murid yang kita dikte dengan tugas, kita dikte dengan semua catatan, kita dikte dengan semua doa kita. Dan Tuhan kita paksa untuk mengabulkan doa kita. Kita tidak lagi memperlakukan Tuhan seperti itu ketika kita sudah mengenal Dia dan menyerahkan hidup kita. Artinya kita benar-benar
menyerahkan total. Ini loh Tuhan hidupku. Jadi ada kalimat yang saya suka di sebuah lagu, yaitu suka-sukamu Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita dalam kendali Dia. Saya menyukai ada 2 tokoh di dalam Alkitab. Ya semuanya baik, tetapi yang menjadi favorit saya adalah seperti yang contoh yang orang-orang benar memberikan hidupnya kepada Tuhan dan mempercayai dan benar-benar mengenal Tuhan. Seperti Nabi Habakuk. Nabi Habakuk berkata di dalam Habakuk 3 ayat 17-18 begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tidak ada lagi dia menuntut Tuhan. Sekalipun kehidupannya mengalami hal yang buruk, sekalipun kehidupannya mengalami tantangan, masalah, di sini dikatakan, dia tetap beria-ria, dia tetap mengagungkan Tuhan. Itu adalah klimaks di mana kita mengenal Tuhan. Dan yang kedua adalah Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Berkata begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya, Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tidak akan mempertaruhkan iman percaya mereka, iman pengenalan mereka terhadap Tuhan. Sekalipun hal yang buruk, benar-benar buruk terjadi di dalam hidup mereka, mereka tetap mengatakan Tuhan itu baik. Mereka sudah menyerahkan, benar-benar menyerahkan kehidupan mereka atas kedaulatan Tuhan. Mereka benar-benar menyerahkan kehidupan mereka dengan kendalinya Tuhan. Tidak ada menciptakan Tuhan seperti di kepala mereka lagi, seperti yang saya pernah lakukan. Dari kesaksian saya tadi, ketika saya mengalami kekecewaan dengan Tuhan, ada proses yang Tuhan juga kerjakan. Meskipun saya melihat tidak ada perubahan apapun dari hal yang saya doakan. Akhirnya waktu itu saya sakit dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa seperti anak kecil. Tuhan, kalau saya sembuh, saya janji nggak akan nakal lagi. Saya janji saya akan bertobat. Dan Tuhan mengabulkan doa saya. Saya sembuh. Saya sembuh. Nah, tetapi apa yang saya ucapkan itu tidak semudahnya, tidak mudah saya lakukan. Saya masih dengan kehidupan lama saya ketika saya sembuh. Saya masih minum, saya masih merokok, bahkan masih banyak hal-hal buruk yang saya lakukan. Padahal saya sudah janji sama Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan, saya janji tidak akan nakal lagi. Tidak mudah saya melakukan apa yang saya ucapkan waktu itu. Tetapi ada hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya waktu itu mulai ke gereja, tapi meskipun hanya terpaksa, hanya karena mengingat janji dengan Tuhan. Tetapi Tuhan melihat apa yang saya lakukan. Ada perubahan dalam hidup saya. Meskipun tidak semudah membalik telapak tangan. Akhirnya waktu itu saya sudah mulai ke gereja dan saya sudah mulai berubah. Akhirnya orang tua saya ketemu saat nenek dari papa meninggal. Akhirnya mama datang ke Kalimantan Tengah. Mereka ketemu sama papa.
akhirnya mereka rujuk kembali. Ya, mereka rujuk kembali. 8 hampir 9 tahun jawaban doa saya tidak dijawab Tuhan. Tetapi 9 tahun berikutnya Tuhan menjawab doa saya. Akhirnya orang tua saya kembali rujuk dan di situ saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan dan saya memutuskan untuk saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dan di sini saya ada di tempat ini itu karena kemurahan Tuhan. Karena saya mengenal Tuhan dan klimaksnya, puncaknya saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Sekarang saya menyerahkan hidup saya dalam kendali Tuhan. Terserah Tuhan mau memproses saya seperti apa. Terserah Tuhan mau menjadikan saya ini sebagai alatnya seperti apa. Saya benar-benar menyerahkan hidup saya pada kendalinya Tuhan. Meskipun terkadang ada hal-hal yang ketika mengikut Tuhan ada hal yang tidak enak. Tetapi karena kita sudah mengenal Tuhan dan sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita tidak berhak lagi untuk protes kepada Tuhan. Karena sebenarnya kita tidak punya hak lagi atas diri kita. Karena sudah ada Yesus yang hidup di dalam hati kita. Yang terakhir, kesimpulannya adalah janganlah menjadi orang Kristen yang hanya sekedar SKSD dengan Tuhan. Sok kenal, sok dekat dengan Tuhan. Benar-benar kenali Tuhanmu dari sifat-sifatnya. Sehingga Tuhan dan kita mempunyai hubungan yang intim. Kita saling mengenal. Tuhan sudah pasti mengenal kita dan kita harus benar-benar mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan hubungan yang intim. Dan terus percaya di dalam hidupmu bahwa Tuhan akan ambil kendali pergumulanmu. Dan Tuhan akan mengambil kendali dalam pergumulanmu. Bahkan Tuhan akan mengambil kendali di dalam setiap doa-doamu. Apapun yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Menerima di dalam kedaulatan Tuhan. Arti kedaulatan Tuhan artinya Tuhan bebas untuk melakukan atau tidak, kita berserah. Dan kita benar-benar menyerahkan hidup kita pada otoritas Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kebenaran firman-Mu sudah Engkau taburkan dalam setiap hati kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada waktunya firman-Mu akan bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk kami terus melakukan kebenaran firman-Mu. Menjadi kerinduan kami Tuhan untuk kami bertumbuh, untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Sehingga melalui kehidupan kami akan banyak orang-orang yang mempercayai Engkau sebagai Yesus dan Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Pakai kami Tuhan untuk kami benar-benar menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak mau hanya sekedar mengenal Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, mengajarkan kami untuk kami benar-benar menyerahkan total kehidupan kami pada kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah disegarkan melalui kebenaran firman Allah. Dan biarlah hati kita selalu berkobar-kobar untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menaikkan pujian kita, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau mengaminkan setiap firman-Mu. Kami mempercayainya dan kami akan melihat segala yang Kau firmankan akan tergenapi dalam hidup kami. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama sudah beribadah kepada Tuhan. Kita memuji-muji Dia, mengagungkan Dia, dan kita telah mendengarkan berita kebenaran firman Allah yang saya percaya menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman percaya kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama akan menerima berkat Tuhan, dan kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan, anugerah, dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami kembali menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Allah. Kiranya Tuhan sendiri yang berkuasa dan berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam perlindungan-Mu, menyerahkan hidup kami ke dalam berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah. Tuhan kiranya memberkati kami pribadi lepas pribadi, dalam segala usaha pekerjaan tugas tanggung jawab kami, dalam segala rumah tangga studi kami, kiranya dalam berkat dan kasih setia Tuhan semata. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa meminta supaya Tuhan memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk tetap melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang mempermuliakan Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan jikalau saat ini ya Tuhan, kami juga membawa persembahan syukur kami kepada Allah, Tuhan kiranya memberkati seluruh persembahan yang kami telah berikan kepada Tuhan, baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya, hingga seluruh persembahan yang kami berikan ini sungguh berguna untuk pelebaran Injil Kerajaan Allah. Dan kiranya Tuhan kembali memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami, hingga segala hal yang kami kerjakan dan lakukan diberkati dengan berlimpah-limpahnya, diberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami menerima berkat yang tidak berkesudahan yang datangnya dari Tuhan, kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Oh haleluya, hiarala papa, keluar sikarala papa. Kiranya berkat damai, sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di sorga, berkat pengasihan, pengampunan dan keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh kehidupan kita dari sekarang ini sampai Maranatha. Kita terima berkat ini di dalam kuasa Allah. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Syabat.